Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wa istifadah wa hassa tamassuki bi kitabillah wa sunnatin nabiyyih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Para pemirsa, saudara-saudaraku yang menonton kajian ini, semoga kita menjelang H-3 Ramadan telah merampungkan bab puasa ini dan segala pembahasan terdapat di dalamnya, karena sebagai basic buat kita sebelum Ramadan. Semoga bermanfaat bagi diri kami pribadi dan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho atas usaha kita memahami agama ini. Qala musannif wa yahrumu siyamu khamsati ayyam al-'aidan wa ayyam at-tashriq ats-tsalatsah wa yukrahu shawmu yawm asy-syakk illa ayyuwafiqa 'adatallah. Sebagaimana matan yang kita pelajari ini, yang kita baca, kemudian diberikan dalil oleh pengarang muallif kitab ini. Beliau menta'liq, kemudian mensyarah juga ya, dengan syarahan yang tidak terlalu bertele-tele, tapi diberikan dalil atas poin-poin yang harus diberikan dalil. Apa dalilnya kalau Aid dan 2 hari raya itu menjadi larangan untuk berpuasa? Rawa Muslim, Imam Muslim meriwayatkan pada nomor hadis 1138 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumain, yaumil adha wa yaumil fitri. Rawahu Bukhari, nomor hadis 1890 an Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Bunyi hadisnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumain. Nabi telah melarang berpuasa 2 hari, yaitu pada hari raya Idul Adha dan hari Idul Fitri. Dalam kitab hadis Sahih Bukhari ya, itu nomor hadis 1890 dari Sa'id radhiyallahu anhu. Kemudian apa pula dalilnya? Wa ayyamu tasyriqits tsalatsah, bahwa hari tasyrik yang 3 itu kita dilarang juga berpuasa. Mana hari tasyrik yang 3? Pertama itu pada tanggal 11, 12, 13 dari Zulhijjah. Ya. Dalilnya rawa Muslimun 1142 an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu wa awsa bin al-hadathan ayyam at-tashriq fanada annahu la yadkhulul jannata illa mu'min wa ayyamu mina ayyamu aklin wa syurb. Dari Ka'ab bin Malik ya, bahwa Rasulullah SAW ba'athahu, mengutusnya siapa? Itu kembali kepada Ka'ab ya, mengutuskan Ka'ab bin Malik dan juga Aus bin Hadathan ayyamut tasyrik, ketika hari tasyrik. Panada, maka Rasul menyerukan annahu la yadkhulul jannah, bahwasannya tidak masuk surga kecuali orang beriman. Wa ayyamu mina, dan adapun hari Mina itu hari tasyrik maksudnya, ayyamu aklin wa syurbin, adalah hari makan dan minum. Di kata Mina dalam hadis itu maksudnya tasyrik, karena di Mekah ya, karena di Saudi itu orang berkumpul di Mina pada hari itu bagi yang menunaikan ibadah haji. Kemudian warawahu Abu Daud
Diriwayatkan pula dari Abu Daud nomor hadis 2418 An Amr bin As radhiyallahu anhu qala, dari Amr bin As radhiyallahu anhu qala, fa hadhihi al-ayyam allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bil iftar wa yanhana an siyamiha. Qala Malik wa hiya ayyam tashriq. Dari Amr bin As, beliau berkata, wahazil ayyamul lati kan, ini adalah hari-hari di mana Rasulullah SAW ya'muruna, memerintahkan kepada kita bil iftar, artinya untuk tidak berpuasa, ya, untuk tidak berpuasa, wa baina wa yanhana, dan melarang kita berpuasa, untuk memerintahkan iftar. Kata iftar di sana itu ya berbuka, tidak berpuasa. Dan melarang pula, Nabi juga melarang berpuasa. Qala Malik, berkata Malik, wa hiya ayyam tashriq, yaitu pada hari tasyrik. Kemudian wa yukrahu shamu yaumi syakki illa ayyuwafiqa 'adatan lah, dimakruhkan berpuasa pada hari yang diragukan, illa ayyuwafiqa, kecuali pada hari-hari yang sesuai dengan kebiasaan berpuasa. Dalilnya, wa huwa yaum 30 min Sya'ban alladhi yashukku fihi an-nasu hal huwa min Sya'ban aw min Ramadan, wal mu'tamadu fil madhhabi tahrimuhu wa la yasihhu lima rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa sahahu an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shoma al-yawma alladhi yashukku fihi an-nasu faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dalilnya. Yang disebut dengan syak, hari syak itu yaitu hari 30, tanggal 30 dari bulan Sya'ban, di mana orang-orang ragu, ya. Allazi yashukku fihi nas, ada yang keraguan pada orang-orang itu, apakah hari ini tanggal 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. Nah, maka pada waktu itu kita diharamkan untuk berpuasa. Maka pendapat yang dipegang dalam mazhab itu adalah yang diharamkan, wala yasihhu, dan tidak sah puasa pada hari itu. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Daud pada nomor 2334 dan Tirmizi, ya, Imam Tirmizi meriwayatkan nomor hadis 686. Kemudian mentashihnya wa sahihahu. Kemudian dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, bunyi hadisnya, man shomal yawmal ladzi, siapa yang berpuasa alladzi yashukku, pada hari-hari yang diragukan, fihi nasu, diragukan padanya manusia, faqad 'asa Abul Qasim, sungguh dia sudah bermaksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhmalu qaul musannif, maka perkataan musannif yang mengatakan yukrahu, dimakruhkan, ya, maka maksudnya di sini adalah ala kirahatit tahrim, yaitu makruh tahrim, makruh yang diharamkan. Wa yuwafiqu mu'tamad, maka sesuai dengan qaul mu'tamad tadi, pendapat yang dipegang dalam mazhab tadi. Apa itu? Wa yuhramu aidan, diharamkan juga kan. Wa yuhramu aidan shaum nisfus tsani, maka selain diharamkan puasa pada tanggal 30, ya, Sya'ban, karena diragukan, ya, hari di mana orang ragu. Wa yuhramu aidan, maka diharamkan pula as-shaumu fi nisfi tsani min Sya'ban, yaitu berpuasa pada separuh ataupun pertengahan bulan Sya'ban, ya, nisfu tsani, pertengahan yang kedua
artinya dari tanggal 15 sampai tanggal 30. Lima rawahu Abu Daud, sebagaimana hadis Abu Daud nomor 2337, wa sahahu Tirmizi, yang ditasihkan oleh Imam Tirmizi pada hadis 738. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu inda Ibnu Majah." Kata beliau, jika telah datang pertengahan bulan Sya'ban, fala tasumu, janganlah kamu berpuasa. Nah, ini juga hadis dari Ibnu Majah pada nomor 1651, juga senada dengan hadis sebelumnya. Idza kana nisfu min Sya'bana fala sauma hatta yaji'a Ramadan. Jika telah datang pertengahan dari bulan Sya'ban, maka tidak ada lagi puasa atau tidak sah puasa hatta yaji'a Ramadan, sehingga datangnya Ramadan. Wa tantafi hirmatu shaumi yaum syak wa nisfi tsani min Sya'ban idza wafaqa 'adatan lah aw wasala siyamahu bima qabla nisfi tsani min Sya'ban. Maka gugurlah, ya, tantafi hirmatun, maka tiadanya keharaman atau gugurnya keharaman puasa pada hari yang diragukan dan puasa pertengahan Sya'ban itu jika terjadi sesuai dengan kebiasaan kita berpuasa sunat. Ini puasa sunat maksudnya, ya. Misalnya kita puasa Nabi Daud, ya, tapi pas kita puasa tanggal 30 Sya'ban, ya tidak apa-apa. Atau pas pertengahan yang kedua bulan Sya'ban kita lagi puasa Senin Kamis, ya tidak apa-apa. Itu kan sesuai dengan petunjuknya. Awasala siyamahu bima qabla nisfi tsani min Sya'ban. Atau puasanya itu sampai di pertengahan Sya'ban dan dia mulai dari sebelum Sya'ban. Nah, ya tidak apa-apa. Apa dalilnya? Ini kan dalilnya yang diminta sekarang ini banyak orang-orang sok-sok minta dalil kan? Nah, ini dalilnya. Biarlah dia lebih yakin. Rawal Bukhari, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari 1815, wa Muslim 1082, itu nama hadisnya. Lafzulahu, dan lafaznya itu dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tataqaddamu Ramadhana bi shaumin, janganlah kau mendahului Ramadan itu dengan berpuasa satu hari atau 2 hari, illa rajulun, kecuali laki-laki, kana yasumu sauman, yang terbiasa berpuasa, biasa sunat maksudnya, puasa sunat, bertepatan dengan puasa sunnahnya, falyasumhu, maka adalah dia berpuasa. Wa man waqi'a fi nahari ramadhana 'amidan fil farj fa 'alaihi al-qada' wal kafarah, wa hiya 'itqu raqabatin mu'minatin, fa in lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain, fa in lam yastati' fa it'amu 60 miskinan likulli miskin muddun. Bagi siapa yang bersetubuh di siang Ramadan secara disengaja, fil farji, pada kemaluan, fa alaihi al-qada'u, maka baginya itu qada', mengganti, wal kafarah, denda, wa hiya 'itqu raqabatin mu'minatin, yaitu membebaskan budak yang beriman. Fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain, jika dia tidak sanggup maka boleh berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Fa illam tastati', maka dia tidak sanggup juga, maka dia boleh memberi makan 60 orang miskin. Setiap orang miskin itu satu porsinya
satu mud. Kita lihat dalilnya. Dalilnya apa? Nah, dalil yang pertama. Rawal Bukhari, nomor hadis 1834. Muslim nomor hadis 1111. Wa ghairuhuma. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam iz jaa'a rajulun faqala ya Rasulullah halaktu. Qala Rasulullah malak qala waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im. Fi riwayatin fi Ramadana faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam hal tajidu rukbatan tu'tiquha. Qala la. Qala fa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain. Faqala la. Fa hal tajidu it'ama miskinan 60 miskinan. Faqala la. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis yang bersumber dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada nomor hadis 1834 dan hadis Muslim 1111. Ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu datang seorang laki-laki lalu berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, halaktu, celaka aku ya Rasul, celaka." Qala, Nabi menjawab, "Malak, apa yang membuatmu celaka?" Qala, lalu seorang laki-laki tadi menjawab, waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im. Aku telah mensetubuhi istriku, telah berhubungan dengan istriku dan aku sedang berpuasa. Dalam suatu riwayat disebutkan yaitu puasa Ramadan. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, hal tajidu raqabatan tu'tiquha. Apakah kamu mempunyai seorang budak yang ingin engkau bebaskan? Apakah kamu dapati seorang budak yang ingin engkau bebaskan? Qala la, artinya dia tidak mampu membebaskan seorang budak. Fa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain. Apakah engkau sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut? Maka dia juga menjawab, faqala la. Faqala. Kemudian fa hal tajidu ut'ama 60 miskinan. Apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Kemudian apakah engkau dapati, artinya engkau mampu memberi makan 60 orang miskin? Faqala la. Maka dia juga menjawab tidak. Qala. Kemudian Ibnu Abbas berkata, fa ba'atha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tetap di sana diam. Bainama, ketika itu kami nahnu ala dzalik, kami berada di tengah-tengah beliau. Utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi didatangi oleh seorang bi'arakin fihi tamr. Kemudian orang itu memberikan sekeranjang kurma. Wal 'araku miktal. Arok itu artinya ya keranjang, miktal kan sebagai wadah. Qala, maka Nabi berseru lagi, qala aina sa'il? Mana yang bertanya tadi, mana kata Nabi kan? Faqala ana, saya ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan lagi padanya, khuz haza fatasaddaq bihi. Maka ambil ini untukmu, maka sedekahkanlah. Sebagai kafarat dia itu sedekah. Ya. Faqala rajul, maka dia berkata, seorang laki-laki tadi, a'ala afqara minni ya Rasulullah. Apakah saya akan memberikan kepada yang lebih fakir dari saya? Fa wallahi ma baina labataiha yuridu harratain. Demi Allah, di antara dua ujung bukit itu, ahla baiti afqara min ahli baiti. Artinya tidak ada di antara dua ujung bukit itu, katanya, yang lebih fakir daripada keluarganya.
Maka Nabi fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi ketawa hatta badat an yabuku, sehingga nampaklah gigi serinya Nabi ya, sudah di sini. Faqala, maka Nabi kata lagi kepada seorang laki-laki tadi, at'imhu ahlak, berikanlah kepada keluargamu. Maka hadis ini ya menjadi dalil bahwa beberapa kafarat yang diberikan, ya, ada pilihan kafarat yang diberikan kepada seseorang. Kafarat itu denda seorang yang telah melanggar dengan pelanggaran yang berat ini ya, yaitu bersetubuh dengan istrinya di siang hari. Tapi kalau di malam hari tidak apa-apa, boleh ya. Kemudian makna ya, ada lapas-lapas yang dikomentari ya, lapas-lapas yang dimaknai. Waqa'tu itu artinya ala imro'ati jama'tuha. Waqa'tu itu berarti mensetubuhi atau berhubungan suami. Rokobatun itu insan dan mamlukan, yaitu budak, orang manusia yang dimiliki itu rokobah, insan dan mamlukan. Tu'tikuha ay tuhriruha, itu membebaskan, merraqi wal ubudiyah, dari perbudakan dan penghambaan. Sini maksudnya penghambaan kepada manusia. Al-miktal, ma makna miktal huna? Wi'a'u yunsaju, wi'a itu wadah, yunsaju min waratin nahal, yang dianyam dari pelepah ya, dari daun kurma. Artinya ya keranjang, untuk keranjang lah bahasa kita. Al-harratain, harrah di sana masna harrah, bentuk tasniyah ataupun untuk musanna dari kalimat harrah. Kemudian apa itu harrah? Wahia ardun zata hijaratin sauda, itu bumi yang memiliki batu-batu hitam, yaitu bukit, dikatakan bukit. Badat an yabuhu bermakna zahar, nampak. Ini sebagai kinayah an syiddatil dohikihi ya, sebagai kinayah bahwa Nabi itu sangat ketawa. Dulu para sahabat langsung bertemu dengan Nabi, apapun permasalahan langsung mereka sampaikan kepada Nabi. Mereka merupakan generasi terbaik yang bertemu langsung dengan Nabi. Maka mereka ya tidak segan-segan. Memang ada sebagian sahabat yang agak malu-malu bertanya kepada Nabi, dan tidak menutup kemungkinan juga ada sahabat yang terang-terangan bertanya kepada Nabi SAW. Itulah istimewanya mereka hidup pada zaman itu. Kemudian wala yajuzu lil fakir allazi qadaru 'ala al-it'am sarafa dzalik ila 'iyalihi wa kadzalika ghayriha al-kafar. Wa ma dzukira fil hadis khususiyati li dzalika ar-rajul. Jadi tidak boleh kita memberikan kafarat itu kepada seorang fakir ya, yang mampu memberi makan kepada keluarganya. Artinya, dan juga bukan juga kafarat yang lain ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut. Jadi ini khususiyah, kekhususan yang diberikan kepada laki-laki yang disebutkan dalam hadis itu. Semoga bermanfaat untuk kita ya. Semoga Allah menambahkan ilmu dan pemahaman buat saya, buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.